warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Yusuf Wisudarmansyah. Di sini saya membuat tugas presentasi atletik tentang pengertian lompat jangkit. Lompat jangkit memiliki istilah triple jump. Sebenarnya sudah menggambarkan pengertian dan olahraga yang ini adalah pengertiannya setiap atlet akan melakukan 3 lompatan dan ukur jarak lompatan terakhir di atas wilayah pendaratan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, lompat jauh dan lompat jangkit sama-sama diakhiri dengan lompatan yang ke atas pasir pendaratan. Berikut adalah 3 gerakan dalam lompat jingkat. Lompat jingkat atau hop, langkah atau step, lompat atau jump. Yang kedua yaitu jelaskan teknik dasar pada lompat jangkit, yaitu yang pertama adalah awalan olahraga lompat jangkit ini butuh kecepatan yang tepat supaya bisa melompat lebih jauh. Saat melakukan awalan, atlet perlu berlari cepat dan menjaga kecepatannya sampai waktu melompat. Menjaga kecepatan perlu dilakukan supaya lompatannya akan bagus dan sempurna. Yang kedua yaitu jingkat atau hop. Fase yang akan dilakukan selanjutnya adalah jingkat dengan menggunakan kaki terkuat kamu sebagai tolakannya. Dalam melakukan hop atau jingkat, kamu harus menginjak tanda batas lompatan atau sebelum garis batasnya. Namun tidak dibenarkan jika kaki melewati batas tolakan. Lalu yang ketiga langkah atau step. Kaki yang digunakan saat melangkah sama dengan kaki yang digunakan saat menolak. Perlu kekuatan kaki untuk melakukan step untuk membuat tubuh tetap berada dalam momentum kecepatan yang tinggi. Setelah lompatan kedua, kamu harus bersiap untuk melakukan tolakan lain dan lompatan jauh berakhir. Lalu teknik yang keempat yaitu lompatan atau jump. Untuk melompatan ketiga ini, kaki yang digunakan adalah kaki lain selain kaki tolakan pertama dan kedua. Kaki lain yang harus menjadi tolakan saat setelah mendarat dengan menyertakan gerakan maju dari badan. Tubuh perlu dibungkukkan supaya bisa mengurangi gesekan di udara yang membuat lompatan jadi terbatas. Tubuh yang bungkuk ini juga bisa membuat jangkauan lebih jauh saat mendarat nanti. Yang kelima yaitu mendarat. Karena ini dilakukan dalam kecepatan yang penuh, resiko cedera akan sangat tinggi. Untuk itu perlu mendarat dengan kedua kaki untuk menurunkan resiko cedera. Usahakan juga untuk menjaga keseimbangan saat pendaratan supaya tidak terjatuh ke belakang. Jika tubuh terjatuh ke belakang, titik jatuh itulah yang akan dihitung oleh panitia pertandingan. Dan ada pula gaya pada lompat jangkit. Dalam lompat jangkit, gaya menggantung. Gaya ini paling banyak dilakukan banyak atlet lompat jangkit. Gerakannya dilakukan dengan kedua kaki dirapatkan dan diayunkan dari belakang ke depan. Kedua tangan pun harus berada lurus ke depan untuk membuat lompatan semakin jauh. Gaya berjalan di udara. Gerakan jalan di atas udara bisa buat lompatan kamu lebih jauh lagi, namun butuh
butuh usaha yang lebih keras bila dibandingkan hanya membungkukkan badan. Setelah melakukan tolakan, kamu perlu mengayunkan kedua kaki layaknya orang berjalan. Lalu penjelasan pelaksanaan lompat jangkit mulai saat awalan dan pendaratan. Tahap awalan dilakukan mula-mula dengan berdiri dari tempat pendaratan. Lalu lakukan awalan terhadap lompat jangkit dengan cara berlari ke lintasan dengan sangat cepat. Jangan sampai lengah saat berlari supaya memungkinkan kesuksesan dalam melakukan lompat jangkit lebih bagus. Lakukan seperti melakukan lompat jauh. Sikap mendarat setelah melakukan pelayanan. Sikap mendarat dilakukan dengan dua kaki bersamaan. Mendarat secara bersama-sama. Proses mendarat membutuhkan yang namanya konsentrasi. Mendarat secara mendadak tidak akan benar dan bisa membuat kaki cedera saat melakukan proses mendarat. Jadi itulah yang dimaksud dengan membutuhkan konsentrasi yang benar. Ukuran dalam lapangan lompat jungkit atau jangkit. Panjang lintasan awalan memiliki panjang 40 sampai 45 meter dengan lebar 1,22 meter. Papan tolakan berukuran. Bentuk lapangan lompat jangkit sama dengan lapangan lompat jauh. Menggunakan bak yang dengan ukuran 10 kali 2,75 meter ditambah dengan lintasan lari sepanjang 40 sampai dengan 45 meter dan papan lompatan ukuran 1,22 kali 0,2 kali 0,05 meter. Bak diisi pasir yang halus dan bebas di kerikil tajam agar tidak mencederai pelompat saat mendarat.